Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Teh Nifa, terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang dari Aceh sampai juga ada Kalimantan, Jawa juga ada, semuanya masih tetap semangat di sore hari ini. Halo, saya Andan Indah. Terima kasih, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua. Saya adalah seorang MC untuk acara pernikahan, mulai dari acara lamaran, pengajian siraman, kemudian juga akad nikah, dan juga resepsi. Sebentar ya. Oke. Ya, dan kalau ada yang tanya, kenapa sih kok tertarik jadi MC? Karena saya senang bisa jadi bagian dari hari bahagia mereka yang punya niat ibadah. Oh iya, dulu saya juga owner WO. Semua saya lakukan awalnya adalah hobi. Hobi yang menghasilkan. Bedanya kalau jadi WO, keuntungan atau fee yang didapat itu hasil kerja seenggaknya 3 bulan. Tapi saya lebih memilih jadi MC karena kerjanya sehari paling lama 8 jam. Fee-nya setengah dari fee WO, di mana saya harus kerja 3 bulan, begitu. Beneran. Belum lagi saya suka dandan, saya suka berpenampilan menarik, dan juga saya suka didengarkan oleh orang. Beda lagi nih, kalau jadi MC corporate. Acaranya 2-3 jam, tapi fee-nya bisa 2 kali lipat dari MC pernikahan. Asli, nggak bohong. MC atau Master of Ceremony, teman-teman tahu deh. Saya yakin teman-teman tuh tahu yang ada di kepala ketika saya bilang MC, itu tuh pasti, oh ya MC pernikahan, seminar, MC gathering gitu ya. Terus atau enggak acara-acara apa deh, pokoknya pasti ada MC, MC, dan MC begitu kan. Nah, kita biasanya menyebut seseorang dengan ilmu tinggi sebagai master, yang artinya adalah tuan atau hebat. Sedangkan seremoni adalah acara. Jadi menurut saya MC itu adalah orang yang harus bisa menjadi tuannya dalam sebuah acara. Jadi MC yang mengatur alur sebuah acara gitu untuk jadi acaranya menarik atau enggak, heboh, semua tergantung dari MC gitu ya. MC itu peluangnya besar banget karena tiap mau ngadain acara pasti butuh MC yang udah jelas dan banyak sekali dipakai adalah acara pernikahan. Seperti tadi saya bilang. Misalnya ya, VMC sekali ngomong nih 3-4 jam 750.000. Dan ini saya bisa bilang buat pemula. Kalau jam terbang udah tinggi, teman-teman bisa bayangin dong dapatnya berapa? Bisa jadi sampai 10 kali lipat. Berapa coba? 7,5 sekali ngomong loh, beneran. Nah, kalau teman-teman ini bekerja di sebuah perusahaan BUMN, corporate, atau yang masih kuliah, pasti ada kan, pasti ngadain acara kan, entah itu seminar, konser musik, wisuda, nggak mungkin nggak butuh MC. Intinya, selama orang-orang masih berkeinginan untuk mengadakan sebuah acara, disitulah MC dibutuhkan. Acara pengajian, pemakaman sekalipun butuh MC. Pasti jarang nggak dengar. Mana ada pemakaman pakai MC, ya kan? Ada teman-teman. Nah, ketika menjadi MC atau pembawa acara pernikahan, ini ya pengalaman saya, di awal saya suka sampaikan, misalnya mau akad nikah nih, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk bersama-sama menjadi saksi akad nikahnya Tila dan Reza pada hari ini. Nah, kalimat ini maksudnya kan adalah orang yang datang ke acara tersebut itu udah berkorban waktu, udah sengaja dandan. Bahkan mungkin kalau untuk ibu-ibu udah sengaja ninggalin anak-anaknya dulu di rumah, ya kan? Nah, atau enggak dengan sengaja untuk datang ke situ menempuh jarak yang cukup jauh. Lalu disuguhi suguhan acaranya boring,
ngebosenin. Karena MC-nya ya nggak menarik, kan kurang oke ya. MC lagi, gitu kan. Nah, jadi MC itu harus menarik. Ada yang bilang kalau menarik itu adalah bawaan lahir. Ada yang percaya nggak kayak begitu? Nah, jadi dia dianggap bisa muncul karena udah ada bakat, katanya begitu. Lebih gampang katanya. Contohnya, ada orang yang penampilan dan uh, apa yang namanya physically biasa-biasa aja, tapi begitu ngomong auranya langsung keluar. Tapi ada juga nih sebaliknya yang sejak lahir gantengnya udah kayak pangeran Arab atau enggak cantiknya udah ngalah-ngalahin Lisa Blackpink. Tapi pas ngomong geje, belepotan, nggak menarik. Males nggak ngedengerinnya, ya kan? Nah, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Sepengalaman saya, syarat menjadi MC itu harus pede. Karena itu akar dari semua permasalahan tampil di depan umum. Singkirkan cara berpikir yang negatif. Misalnya kayak tadi tuh kita udah dengerin, udah bahas, aduh aku takut nanti kalau misalnya aku ngomong takutnya kata orang, apaan itu, kok ngomongnya nggak jelas, belibet apa segala macam. Nah, singkirkan pikiran negatif itu dan percaya bahwa setiap orang punya keunikannya sendiri. Kalau teman-teman terus-terusan berpikir negatif, kapan majunya? Ya kan? Jadi harus yakinkan diri bahwa setiap orang punya keunikan tersendiri dan ketika teman-teman tampil lalu ada orang yang mengapresiasi yang kita kerjakan, perlahan saya yakin rasa pede itu akan muncul dan bahkan semakin bertambah. Yang kedua, open minded. Jadi tadi yang pertama adalah pede ya. Oke, yang kedua adalah open minded. Jadi kalau orang kasih masukan tuh jangan ditolak mentah-mentah. Siapa tahu yang disampaikannya itu emang kritik yang membangun. Jadi harus mau banyak belajar dari siapa aja, di mana aja. Karena masing-masing MC itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, persoalan pembentukan karakter ini nih, ranahnya tadi udah disampaikan, ranahnya Teh Nerisa, trainer kita yang juga seorang psikolog. Ya, yang ketiga teman-teman, berwawasan luas. Jadi gimana nih caranya biar berwawasan luas? Harus banyak baca. Baca apa aja deh. Kalau nggak suka yang berat-berat, kayak berita politik atau kriminal, boleh baca misalnya di Instagram atau di media sosial, lambe turah, nggak apa-apa. Atau yang lebih berisi, yang lebih berfaedah, bisa baca bukunya Street Smart MC yang ditulis oleh Kang Fauzi Nurwenda. Karena dengan membaca, perbendaharaan kata kita menjadi semakin luas. Dan itu adalah salah satu kunci sukses seorang MC. Bisa meramu bahasa dalam permainan kata-kata menarik. Selanjutnya adalah humoris. Ada yang tahu kenapa harus humoris? Orang yang humoris cenderung santai, dalam arti bisa menguasai diri ketika berada dalam situasi yang canggung dan bisa berpikir cepat. Kebayang nggak kalau pas dapat kesempatan pertama jadi MC, groginya udah maksimal, kata-kata yang dihafal. Jadi MC itu pertama nih ya kalau saya boleh cerita, pertama tuh ya udah bikin cue card, bikin teks segala macam, terus dihafalin gitu pertamanya saya menjadi MC. Nah, ketika kata-kata yang sudah dihafal buyar cuman gara-gara ada anak kecil tangis kejut-kejut nih di bangku audiens. Keringet dingin nggak tuh? Wah, udah deg-degan kan? Pasti timbul pertanyaan, jadi gimana dong caranya ngatasin grogi? Nanti akan ada kelas grogi di Persona Public Speaking ya. Last but not least adalah penampilan. Siapa sih yang nggak tertarik sama orang dengan penampilan yang aduhai? Ilmu soal berpenampilan menarik inilah yang akan lebih dalam saya bahas di kelasnya Persona Public Speaking. Jadwalnya soon akan segera keluar ya. Pantengin terus Instagramnya Persona Public Speaking. Jadi teman-teman apa masih mikir-mikir untuk jadi MC? Ngomong 3 jam, bayarannya minimal 750.000, catat ya. Dan yang paling penting, ketika orang yang udah hire kita SMC bilang, makasih ya sis, atau thanks ya bro, acaranya keren. Itu senangnya tuh sampai bikin pengen salto keliling komplek tuh nggak? Gitu beneran. Nah, pengen tahu gimana caranya jadi center of attention? Gini nih, mulai belajar public speaking. Kemudian dilanjut dengan moles diri. Ya nggak harus mahal, setidaknya rapi, ya kan?
Ya persoalan cantik mah bisa aja teman-teman banyak berdoa, minta sama Allah ya, minta sama Tuhan biar kasih cantik, cakep gitu ya kan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan, personal branding, ya kan, personal branding. Jadi, kita ya dari tadi ini udah bahas kan tentang media sosial. Sekarang ini zamannya udah benar-benar apa-apa digital. Jadi teman-teman bisa, posting-posting tuh segala macam, boleh di Instagram, eee, lagi apalah, lagi nge-MC, ya nggak harus lagi cantik aja, atau enggak misalnya lagi, apa namanya, ngobrol sama pengantinnya, yang kayak gitu. Itu postingan-postingan kayak gitu, itu bagian dari personal branding. Tadi udah dijelasin nih sama pembicara sebelumnya, harus gimana lah isinya, konten apa segala macam, ya. Dan yang terakhir adalah network building, membangun, apa namanya, membangun hubungan yang baik gitu ya. Dengan siapa? Kalau di MC, kalau di MC sebagai MC pernikahan maksudnya, dengan teman-teman WO, dengan wedding organizer, kemudian juga dengan teman-teman makeup artist. Bukan nggak mungkin kita jadi masuk dari wedding package-nya mereka. Gampang kan? Gampang banget. Tertarik nggak jadi MC? Saya yakin teman-teman pasti tertarik meskipun masih ya ada sedikit grogi, ada mikir-mikir, tapi saya yakin semua teman-teman yang ada di sini yang berapa ratus orang ini saya doain, kita doain mudah-mudahan semua keinginannya yang mau jadi MC, yang mau jadi trainer atau apapun, mudah-mudahan dikasih jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, mulai dengan belajar public speaking, dilanjutkan dengan grooming dan attitude-nya harus baik juga, personal branding-nya, kemudian network leading. Semua insya Allah bisa didapatkan di persona public speaking. Dan terakhir saya, Andan Indah, hard skill without attitude is like body without soul. Mau Anda pintar, mau Anda keren, mau Anda cantik atau cakep, attitude adalah yang utama. Attitude apa sih? Nggak akan saya buka sekarang, tapi akan saya buka di kelasnya persona public speaking. Begitu yang dapat saya sampaikan, Teh Hanifah. Kembali, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.